Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa sedulur, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan dunia ilmu kegaiban. Baiklah, yang akan saya bahas kali ini adalah satu hal yang sangat penting ya bagi juru sembuh ya, atau juru penghusada, atau juru terapi lah gitu, atau orang yang suka mengobati. Ini sangat penting karena saya pun menanggapinya dengan sangat penting sekali. Nah, jadi pembahasan kita adalah apa efek samping ketika kita mengobati orang sakit gitu ya. Nah, kok ada sih efek samping ketika kita mengobati orang sakit? Ada seluruh. Itu ada efek sampingnya kalau kita mau mengobati orang sakit. Nah, terkadang saya itu sering bertanya kepada seseorang yang memang mau belajar kepada saya, apa tujuan kamu belajar ilmu hikmah, ilmu goib gitu kan. Nah, rata-rata kebanyakan mereka itu ingin bisa mengobati orang. Mungkin salah satunya sedulur sendiri. Kebanyakan ingin menolong orang, mengobati orang sakit gitu kan. Tujuan utamanya itu kebanyakannya ke situ. Gitu kan, menolong orang dengan ikhlas. Ya intinya untuk pengobatan lah ya gitu. Nah, ada salah satu hal yang memang kebanyakan kita tidak ketahui tentang efek samping ketika kita mengobati orang sakit. Nah, kalau kita mengobati medis, pengobatan medis, contohnya orang yang terkena penyakit flu gitu kan, dokter kasih obat, udah selesai. Dokter nggak akan kenapa-napa, nggak akan terkena efek samping. Berbeda dengan kita sebagai spiritual, sebagai istilahnya orang yang suka mensyariatin orang begitu ya, menolong orang, otomatis kita mengobatinya itu tanpa menggunakan alat gitu ya, tanpa menggunakan media-media kedokteran gitu kan. Ya minimal biasanya rata-rata air putih gitu kan. Ya, meskipun ada media lainnya seperti contohnya minyak zaitun gitu kan, terus daun-daunan seperti daun sirih dan lain sebagainya untuk pengobatan tradisional. Itu kan ada pengobatan tradisional digabungkan dengan energi doa gitu kan, ada banyak sekarang. Nah, dan ternyata ada loh sedulur efek samping ketika kita mengobati orang sakit. Jadi misalnya begini, saya kan alhamdulillah ya sudah sering sekali, udah ratusan kali lah ya, pengobatan jarak jauh, pengobatan lewat media air putih jarak jauh, pengobatan lewat video call, atau pengobatan yang datang langsung, penanganan langsung ya gitu. Alhamdulillah sudah pernah semuanya lah gitu ya. Dan ternyata ada banyak sekali resiko saat kita mengobati orang sakit, terutama sakitnya itu adalah sakit non medis. Misalnya santet gitu ya. Jangan dulu santet lah ya. Santet itu terlalu berat lah gitu. Misalnya kita mengobati orang yang ketempelan gitu ya, ketempelan makhluk gaib. Kalau bahasa sini apa ya? Ketempelan itu apa, Roy? Sawan Nah, biasanya orang yang ketempelan makhluk gaib itu itu tidak ada obatnya kan. Kalau dari penyakit medis itu kan masa sih mau diinfus gitu kan. Jadi harus disyariatin dengan energi doa lah gitu. Nah, di sini kita sebagai spiritual, kita sebagai juru sembuh, nah disinilah peran kita ya. Ketika kita mau mengobati orang yang terkena ketempelan gitu ya, misalnya ada seorang anak kecil yang sore-sore maghrib main di tempat tersebut, itu ada contohnya ada kuntilanak, sehingga kuntilanak itu ikut nempel gitu kan. Nah, setelah dia nempel sampai rumah, anak kecil itu nangis gitu kan. Kemudian kita obatin.
Misalnya kita kasih air putih, kita kasih energi doa gitu kan, amalan, anak kecilnya sembuh, kuntinya ikut sama kita. Nah, itu yang sangat berbahaya. Banyak yang juru sembuh yang mungkin mata batinnya belum terbuka sehingga tidak tahu gitu kan. Tahu-tahu sudah nempel, dan mungkin yang ada di dalam pikirannya itu yang penting anak kecil sudah sembuh, udah gitu kan. Padahal kuntilanak ini ikut dia sampai rumah. Energi negatif yang dihasilkan oleh kuntilanak ini menyebar ke semua orang yang ada di rumah kita. Bisa istri kita, bisa anak kita, bisa ibu, bapak, nenek, semuanya itu terkena energi negatifnya. Ini yang sangat berbahaya sebenarnya. Kita mengobati satu orang yang sakit, efeknya terkena oleh semua anggota keluarga kita. Oke, kalau misalnya kita kuat, kita setiap hari wirid gitu kan, kita sebagai orang yang mengobatin setiap hari wirid, setiap hari sering menetralisir energi di dalam diri kita. Terus yang ada di rumah kita gimana? Orang tua, anak kita, keluarga yang tinggal di rumah, itu semuanya terkena efek negatif dari setiap kali kita mengobati orang sakit. Nah, ini yang sangat berbahaya sebenarnya. Itu baru ketempelan makhluk gaib. Itu saya mengalami sendiri. Waktu belum tahu itu kan. Setelah mengobati, jin yang nempel itu ikut sama saya sampai rumah, kena semua yang ada di rumah. Akhirnya malah makin repot gitu kan, harus ngobatin satu-satu. Itu yang paling berbahaya. Nah, apalagi kalau penyakitnya itu penyakit yang lebih, ya kita sebut aja ini penyakit ya, karena penyakit non medis lah gitu. Apalagi kalau penyakitnya itu santet gitu kan, penyakit ketempelan yang sudah akut gitu kan, yang sudah lama, yang sudah mengerak di dalam tubuh, itu lebih berbahaya lagi. Makanya bisa dan tidak mustahil gitu kan, seseorang yang mengobati itu terkena efek samping dari kita mengobati orang. Nah, ada lagi ketika mengobati jarak jauh gitu kan. Mungkin ada beberapa pasien saya yang jarak jauh itu minta pengobatan. Kalau di saya pengobatan saya nggak meminta mahar. Kalau untuk pengobatan itu di saya gratis gitu kan. Jadi kalau misalnya ada sedulur yang mau ada anggota keluarganya yang sakit, boleh langsung hubungi saya saja. Kalau di saya pengobatan tidak dipungut biaya sepeser pun gitu. Nah, terkadang sering kalau dulu ya, kalau misalnya mengobati jarak jauh lewat media HP gitu kan, difotokan atau lewat video call, itu HP sering mati, sering ngeblank. Itu karena benturan energi negatif atau jin yang menempel itu berbenturan dengan HP. Makanya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghalau efek-efek negatif tersebut. Yang pertama itu adalah sebelum kita mau mengobati orang, yang pertama kita pagari dulu diri kita sendiri gitu kan. Yang pertama kita bentengi dulu diri kita sendiri. Jadi jangan dianggap remeh. Meskipun itu cuma ketempelan biasa, itu jangan dianggap remeh. Oke, diri kita kuat, yang ada di rumah kita kan, seperti itu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan begitu. Yang pertama kita bentengi diri kita. Dan setelah kita pulang mengobati orang ya, setelah kita pulang, kita netralisir diri kita. Jadi siapa tahu kan ada satu atau dua sosok yang mengikuti kita sehingga kita tidak kerasa gitu kan. Tahu-tahu ada orang yang ada di sekitar kita yang merasakan efeknya. Jadi kita jangan pernah lupa. Ketika kita mau mengobatin orang, kita pagari dulu diri kita, dan ketika kita sudah mengobati orang, kita netralisir tubuh kita. Apalagi orang-orang zaman dulu, kalau mengobati orang itu setiap kali pulang ke rumah mereka itu selalu cuci tangan, cuci kaki, bahkan ada yang sampai mandi. Mandinya itu ya bukan mandi biasa, mandi untuk menetralisir energi negatif tersebut gitu. Jadi ada doa-doa yang perlu dibaca, ada cara-cara yang perlu dilakukan begitu. Nah, ini efek samping yang sebenarnya sangat sepele. Kalau kita ngobatin orang kasih air selesai, padahal secara tidak langsung itu kalau misalnya penyakitnya non medis, dia itu berontak, jin yang ada di dalam tubuhnya itu berontak, dia itu marah gitu kan, dia itu nggak mau diusir gitu. Makanya itu yang perlu kita waspadai gitu kan. Nah, jadi di sini sebenarnya saya tidak mau menggurui siapapun. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman. Ya mungkin pengalaman ini sangat penting ya bagi kita mungkin yang
banyak ya yang tujuannya itu mengobati orang gitu kan, menolong orang, tapi tidak tahu efek samping menolong orang itu bagaimana gitu kan. Nah itu yang perlu kita ketahui gitu. Nah mungkin sedikit besarnya ada sedikit pencerahan ya buat kita semua, terutama saya yang masih belajar ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Mungkin cukup sekian dulu konten kita kali ini. Segi Bagus Purwas, kameramen Roy Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.